Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap pelaku pencuri uang 1 miliar rupiah di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ternyata pernah bekerja di rumah korban untuk merenovasi rumah korban. Kepolisian Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap pelaku pencurian rumah mewah di Palembang yang sempat viral karena menggasak harta korban senilai 1 miliar rupiah. Sebelumnya aksi pencurian terjadi di rumah mewah milik korban di Jalan Kimarogan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Rusdi yang pernah bekerja di rumah korban selama beberapa hari ada niat jahat untuk mencuri harta korban. Setelah mengambil perhiasan dan uang 1 miliar rupiah, pelaku melarikan diri. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap tim Jatanras Polda Sumsel di tempat persembunyian di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang sempat dicuri tersangka. Pelaku ini pernah bekerja di rumah korban sebagai tukang di situ untuk memasang keramik, plafon dan membuat kamar mandi. Ya. Karena dia bekerja di situ, maka dia tahu situasi di rumah. Melihat dia mengamati bahwa ada barang-barang berharga di korban yang memang ada di rumah itu. Samping juga kalau tidak salah korban ini penanggap kelompoknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Rumah yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba digerebek polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di dalamnya polisi menyita 170 kg ganja yang disembunyikan oleh dua emak-emak. Polres Deli Serdang, Sumatera Utara menangkap seorang pengedar ganja bernama Bambang dengan barang bukti 3 kg ganja yang disembunyikan di jok motor. Dalam pengembangan, Bambang mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seorang bandar berinisial D. Polisi kemudian menggeledah rumah D yang berhasil kabur. Barang bukti sejumlah 173 kg narkotika jenis ganja yang rekan-rekan bisa saksikan di depan. Kemudian barang bukti yang lain adalah kendaraan roda 2 dan handphone yang diduga digunakan untuk alat bantu untuk berkomunikasi dalam transaksi. Dalam rumah sang bandar, polisi menemukan 170 kg ganja kering siap edar disembunyikan oleh dua pelaku lainnya, dua wanita berinisial SW dan SS. Ganja rencananya akan dijual ke wilayah Riau dan Sumatera Barat dengan harga 1,4 juta rupiah per kilogramnya. Polisi kini memburu sang bandar dan seorang pelaku lainnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Penggerebekan kampung narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Saat dilakukan penggeledahan, salah seorang terduga pengguna narkoba melarikan diri hingga melompat ke sungai. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek sebuah lapak yang dijadikan tempat mabuk-mabukan di Desa Pematang Johar, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan satu paket narkoba jenis sabu dari salah satu kantong seorang pria. Saat penggeledahan berlangsung, seorang pria coba melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sempat lari sejauh 200 meter, pria terduga pengguna narkoba tersebut melompat ke sungai. Namun personil Sat Narkoba lainnya telah mengepung pelaku di seberang sungai hingga akhirnya berhasil ditangkap.
Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 7 orang pria dan 1 paket sabu dalam plastik lip, serta sejumlah pipet berukuran kecil. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan grebek kampung narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Rawabata, Desa Pematang Johar. Adapun hasil yang kami capai, 1 paket sabu dan 7 orang laki-laki berhasil diamankan. Kini seluruh terduga pelaku penyalahgunaan narkoba dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One.
menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Ya, para relawan terus bergerak mempromosikan kandidat calon presiden menjelang pemilu 2024. Beragam kegiatan digelar untuk meraih dukungan. Turnamen sepak bola Prabowo Cup. Di Ponorogo, Jawa Timur, relawan Prabowo menggelar turnamen Prabowo Cup di lapangan Josari. Selain untuk mencari bibit sepak bola berprestasi dari pelosok negeri, acara ini juga sekaligus untuk menggalang dukungan rakyat untuk kemenangan Prabowo Subianto menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Pembukaan turnamen sepak bola Prabowo Cup ini diisi dengan parade budaya dengan menampilkan sejumlah kesenian tradisional. Antusias warga yang hadir membuat para pengurus Partai Gerindra optimis Prabowo Subianto menang telak di Jawa Timur. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, para pendukung Ganjar yang tergabung dalam Kuartek Indonesia mengadakan demo memasak dan membagikan resep masakan hidangan Nusantara kepada warga Kedung Jambang, Kecamatan Bangilan, Jawa Timur. Kuartek memberikan resep jajanan hidangan yang memanfaatkan rekomendasi dari jagung manis yang dijadikan puding jagung dan serabi manis. Santapan nikmat ini kerap kali dijual warung Tegal pada umumnya. Dengan adanya pelatihan ini, warga diharapkan bisa mengetahui jajanan berbasis UMKM yang diperuntukkan untuk perekonomian keluarga. Tanya itu, dengan adanya kegiatan positif ini, masyarakat Tuban diharap ikut serta mendukung Ganjar menjadi presiden 2024 nanti. Dari Tuban dan Ponorogo, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe dan Ari Sutikno, TV One mengabarkan. 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno meminta masyarakat Indonesia yang ingin menonton konser band asal Inggris Coldplay agar tidak memaksakan diri untuk membeli tiket yang dijual ulang dengan harga mahal. Terlebih lagi membeli tiket dari calo dan penawaran online tidak resmi. Hal ini untuk menghindari tindak penipuan yang marak terjadi belakangan ini. Maraknya penipuan penjualan tiket konser band asal Inggris Coldplay yang akan tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan November mendatang membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara. Sandi meminta masyarakat Indonesia yang hendak menyaksikan konser Coldplay tidak memaksakan diri untuk membeli tiket yang dijual ulang dengan harga mahal. Terlebih membeli tiket dari calo dan penawaran online tidak resmi. Sandi juga mengingatkan masyarakat harus waspada karena sudah banyak laporan terkait penipuan penjualan tiket konser Coldplay ke kepolisian. Masyarakat oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai kita
jatuh korban tambahan, sekarang sudah ada 60-an yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kami memfasilitasi, dan kami harapkan bahwa belilah tiket dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai tergiur karena tiket Coldplay itu sudah habis. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga berharap dengan terselenggaranya konser band Coldplay bisa menarik wisatawan mancanegara sekitar 10 hingga 25% dan dapat membuka peluang usaha bagi warga lokal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, tingginya antusias masyarakat Indonesia untuk menonton konser musik band kenamaan asal Inggris Coldplay membuat penjualan tiket konser ludes dalam sekejap. Perang tiket atau war ticket sempat terjadi, perburuan sangat ketat dan juga sulit untuk didapatkan. Dan kini bermunculan penawaran dari penjualan tidak resmi tiket konser dengan harga yang sangat mahal yang berujung penipuan. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang dokter yang merangkap influencer Niko Saputra Nugroho mengaku tertipu jasa penitipan pembelian just tip tiket Coldplay hingga rugi belasan juta rupiah. Ia pun melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Selatan. Di Jakarta, beberapa hari lalu, korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melapor ke Bareskrim Polri mencapai 60 orang dengan total kerugian mencapai 183 juta rupiah. Salah satu korban nekat membeli tiket konser Coldplay melalui just tip karena tidak kebagian tiket dari penjualan tiket resmi. Penjualan tiket konser Coldplay tidak resmi yang dipatok dengan harga selangit pun mendapat sorotan panas publik. Nama Putri Indonesia Intelijensia tahun 2019, Lizzy Joanna Johnson pun terseret karena menjual 100 buah tiket Coldplay dengan harga 2 kali lipat. Penjualan tiket ini menjadi pembicaraan hangat publik di media sosial. Bahkan ada yang berkomentar miring menyamakan Putri Indonesia 2019 itu dengan calo tiket pada umumnya. Maraknya penipuan penjualan tiket konser Coldplay membuat Bareskrim Polri memeriksa 2 saksi dari pihak promotor konser. 2 promotor menjalani pemeriksaan selama 4 jam dengan 21 pertanyaan. Polisi mendalami pemeriksaan seputar perizinan, mekanisme penjualan tiket, juga pengawasan. Promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya, diklarifikasi ada 2 atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Band asal Inggris Coldplay telah mengonfirmasi jadwal konser di Indonesia pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Twitter resminya pada 9 Mei lalu. Penjualan tiket konser sudah dilaksanakan pada Jumat 19 Mei lalu. Tiket konser ludes dalam sekejap, mengingat antusiasme tinggi masyarakat Indonesia yang ingin menonton aksi band Coldplay. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum David Ozora mengaku geram melihat viralnya video Mario Dandi yang memasang sendiri kabel tis atau tali plastik pengikat. Kapolda Metro Jaya pun merespon video itu. Video Mario Dandi yang memperlihatkan dirinya dapat memasang sendiri pengikat tangan viral di media sosial. Bahkan dengan ekspresi penuh senyum, Mario Dandi pun mengungkapkan penyesalan atas penganiayaan yang dilakukan kepada David. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan tidak ada perlakuan spesial untuk Mario Dandi saat menjalani proses penyidikan. Dia sudah melihat kamera. Tetap. Ya, makanya hari ini tuh sebenarnya pasca kejadian video itu viral, kami langsung komunikasi dengan Polda
Dan seperti yang sudah-sudah sebenarnya terkait MDS ini yang cengengesan, senyum-senyum, itu sudah kita lihat langsung ketika sidang di persidangan pelaku anak berkonflik hukum AG. Nah, saya sempat geram sekali memang pada saat sidang itu persis sama seperti yang ditunjukkan dalam video yang beredar. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih jauh video itu kan memang terlihat bahwa ketika MDS itu sadar keserot kamera, maka dia segera menggunakan kabel tisnya itu. Dan setelah kami komunikasi dengan pihak Polda, mereka sampaikan itu situasinya pada saat mau tanda tangan di situasi persiapan administrasi sesaat sebelum pelimpahan. Nah, sepertinya dia mau pamer aja gitu ya. Ketengilannya muncul lagi ketika dia lihat kabel tis yang memang belum dipasangkan itu ya, dia bongkar pasang untuk menunjukkan, dan bisa kita lihat asumsi publik menjadi negatif sekali, seolah-olah dia memang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dendi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima, dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi, hanya di TV One. Di Aceh Jaya Aceh ada 4 ekor gajah jinak yang dijadikan petugas patroli hutan. Gajah-gajah tersebut bertugas untuk menghalau gajah liar yang mendekati permukiman warga. Simak kabarnya berikut ini.
ujung barat Indonesia terdapat gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan dunia. Sebuah gerbang yang menghubungkan timur dan barat selama berabad-abad. Tak hanya bermodalkan letaknya yang strategis, daerah ini juga mempunyai pesona alam yang begitu menarik dan karismatik. Inilah Aceh, Serambi Mekah kepunyaan Indonesia. Hutan Sampoinet merupakan kawasan hutan alami di Kabupaten Aceh Jaya. Di hutanan rimbun ini, berbagai jenis flora dan fauna hidup di dalamnya. Tak terkecuali gajah-gajah liar yang diperkirakan banyak berkeliaran di dalam hutan. Konflik manusia dengan gajah liar kerap terjadi di sini. Gajah-gajah liar keluar hutan dan merusak kebun-kebun penduduk. Tidak hanya dirugikan, namun keberadaan gajah liar juga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan para penduduk yang bermukim di sekitar hutan Sampoinet. Untuk meredam konflik antara gajah dan manusia, hutan Sampoinet dijaga tim CRU atau Conservation Response Unit. Mereka adalah tim patroli yang bertugas menghalau gajah-gajah liar. Aceh Jaya merupakan kabupaten paling tinggi terjadinya konflik manusia dan gajah. Hal itu disebabkan karena topografi antara daratan rendah dengan pegunungan yang saling berdekatan. Gajah merupakan satwa liar yang tidak hidup di hutan-hutan lebat, melainkan di hutan-hutan dataran rendah. Akibatnya, konflik gajah dan manusia di kawasan ini pun sempat tak terhindarkan. Tapi dengan adanya 4 gajah jinak ini dengan para ranger atau mahot yang menjadi polisi bagi gajah-gajah liar, konflik di kawasan ini pun dapat diminimalisir. Uniknya, 4 gajah jinak ini mempunyai nama sendiri, yaitu Aziz, Isabella, Olo, dan Wingo. Gajah-gajah jinak Sampoinet sebelumnya adalah gajah liar yang berhasil diamankan warga. Gajah-gajah ini dirawat dan dilatih dengan sangat baik. Empat gajah jinak ini ditempatkan di CRU Sampoinet untuk waktu yang tidak ditentukan. Gajah-gajah tersebut akan melakukan patroli ke titik-titik tertentu di wilayah Sampoinet untuk menggiring gajah liar agar menjauhi pemukiman warga. Dengan adanya 4 gajah jinak yang ditempatkan di CRU Sampoinet, diharapkan konflik gajah dengan manusia bisa diatasi. Namun sesungguhnya, keharmonisan antara gajah dan manusia dapat tercipta asalkan manusia tidak mengganggu habitat gajah itu sendiri. Usai sudah jumpa kita di Kabar Sumatera, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.